Quran, taklim, sholat sunnah, dan seterusnya. Yang dikerjakan pada hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Min hadhil ayam. Yang dimaksud adalah ayamil ashri Dzul Hijjah, 10 awal Dzul Hijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah juga tidak akan bisa menandingi meskipun amal seseorang berupa jihad fisabilillah, padahal pahalanya sangat besar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fisabilillah tidak akan bisa menandingi meskipun jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang berangkat jihad fisabilillah, dia mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya sendiri, kendaraannya sendiri, senjatanya sendiri, terus dia pulang ke rumah tidak membawa apa-apa kecuali tinggal nama, berita si fulan mati syahid. Itu baru bisa menandingi amal kebaikan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya amal itu kita kerjakan di bulan haram. Itu sudah dilipat gandakan oleh Allah. Dikhususkan lagi di 10 awal Dzulhijjah. Ya. Hari yang sangat istimewa. 10 hari yang sangat istimewa. Apa sebab keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, keistimewaan 10 awal Dzulhijjah dibandingkan hari-hari yang lainnya li ijtima'i makani ummahatil ibadah fihi, karena di 10 awal Dzulhijjah itu berkumpulnya babonnya ibadah, ya, induknya ibadah, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, yang tidak dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Sholat Idul Adha, nyembelih kurban, orang haji, ya, maka adanya di 10 awal Dzulhijjah. Puasa Arafah, dan seterusnya. Maka ini sebagai pengingat untuk saya khususnya dan untuk para jamaah pada umumnya. Demikian pula karena kita sudah masuk di 10 awal Dzulhijjah, di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamusa min sya'rihi wa basharihi syai'an, wa fi riwayatin wala yaqlimanna dhufura. Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara engkau ingin kurban, sudah bertekad menyiapkan hewan kurban untuk tanggal 10 nanti, maka setelah masuk 10 awal Dzulhijjah sudah tidak boleh potong rambut, potong kumis, jedili ulu kelek, dan juga nitilis kulit, ya, kulit yang leodokin apa.
Demikian pula sudah tidak boleh potong kuku. Ya, meskipun para ulama beda pendapat tentang hukum ini. Di antara ashabus Syafi'i, mereka istinbat hukumnya adalah makruh ketika potong di 10 awal Dzulhijjah. Potong kuku, potong rambut. Ya. Meskipun demikian, maka lebih baik kita hindari, kita jaga. Ya. Bagi yang mau kurban, itu yang atas nama kurban. Misalnya satu keluarga dan kurban satu, kepala keluarga, maka cukup yang atas nama kurban itu yang dihindari dari potong kuku, potong rambut, dan larangan-larangan tadi. Ya. Kalau keluarga yang lainnya boleh, istrinya, anaknya, ya, selama dia tidak kurban. Ya. Kalau dia ikut korban sama, hindari dari potong rambut, potong kuku, ya, nyebreti kulit dan seterusnya. Tunggu sampai nanti hewannya disembelih. Ya. Itu sedikit peringatan. Ya. Kemudian kita malam ini akan melanjutkan kajian kita surat Al-Insyiqaq, ayat yang ke-16 sampai 25 insyaallah. Pertemuan yang lalu telah kita bahas faedah-faedah ayat yang pertama sampai 15. Sekarang kita masuk ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda dan huru-hara dari kiamat. Ya. Langit terbelah, kemudian bumi diratakan. Ayat ini yang 16 maka akan menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan rububiyah Allah, yang menunjukkan akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu menegaskan bahwa manusia itu akan mengalami proses demi proses. Supaya apa? Supaya orang-orang mau beriman. Maka di yang pertama Allah sebutkan ayat yang ke-16, fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sungguh aku bersumpah. Huruf lam di situ, atau huruf la itu punya arti yaitu litakid atau litanbih, dan tidak ada makna khusus, sehingga artinya sungguh aku bersumpah. Dan biasanya setelah sumpah ini Allah akan menjelaskan perkara yang penting. Maka sungguh aku bersumpah, fala uqsimu bisyafaqi. Apa itu asyafaq? Mana asyafaq? Yaitu al-khumratu ba'da ghurubi syamsi ila waqtil isya'i al-akhirah. Ingkang dipun maksud asyafaq injih punika al-khumrah, warna merah yang ada di langit. Jenengan nek pas setengah angslup nika, ya. Ba'da ghurubi syamsi, setelah matahari tenggelam, di atas
Ya. Maka ketika kita di sini matahari di tengah, oleh orang Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Kita tinggal melihat, kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa mendatangkan, tinggal melihat datang dan perginya. Seandainya itu merah itu merupakan bara api, gitu? Seumpama itu merupakan api yang membara, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya. Seumpama itu misalnya langit meleleh, kita nggak akan bisa menolak dan menghindar. Dan itu nanti langit pun akan meleleh. Di awal ayat telah disebutkan, idza samaun syaqqat, ketika langit terbelah. Nanti ketika langit itu terbelah Bapak Ibu, fakanat wardatan kadihan, dalam surat Ar-Rahman. Maka melelehnya langit itu nanti warnanya merah membara seperti bunga mawar yang berwarna merah, dan seperti kilatan-kilatan minyak. Maka sangat mengerikan. Dan itu merupakan kekuasaan Allah. Itu makna asy-syafaq. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Itu yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah, yang menguasai Allah, yang mendatangkan, yang menghilangkan juga Allah. Maka sampai Isa nanti akan hilang. Ya. Sampai Isa akan hilang. Ketika hilang, masuk waktu Isya. Gitu. Itu yang pertama. Allah tunjukkan asy-syafaq di atas sana, kita tinggal melihat, tinggal menyaksikan. Kalau seandainya itu merah itu berupa lelehan, ya, misalnya cairan tembaga yang meleleh, kayak apa itu, Masya Allah. Dan nanti ketika kiamat terjadi, itu akan terjadi, langit meleleh. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al-Furqan 25. Hari ketika langit itu terbelah, tashaqqaqus sama', bersamaan dengan turunnya ghamam, awan berwarna putih yang bercahaya. Ketika itu juga para malaikat turun dari langit. Dan itu pemandangan di antara pemandangan yang nanti terjadi ketika hari kiamat. Ayat yang ke-17 Allah menjelaskan, bersumpah demi walaili, sungguh aku bersumpah demi waktu malam. Wa ma wasaqa, demi waktu malam. Wa ma wasaqa, apa wasaqa? Ay waladin dhamma wa hawa wa jama'a, dan apa yang diselimuti, ya, yang dikerubuti, yang masuk di dalamnya. Dhamma, apa Pak? Ya seluruh makhluk yang diselimuti malam ini. Masya Allah. Ketika malam itu datang Bapak Ibu, sama datangnya juga bukan kehendak kita, hilangnya bukan kehendak kita. Sebagian orang tidak ingin malam itu datang, pengennya jawan terus, pengen nyambut gawe, itu Pak. Tuh, wis bengi, gawean kurang rampung, enten. Nggih Mas. Pemenes sing kerjane shift malam. Duh, wis masuk kerja meneh. Kita nggak bisa menolak. Seandainya malam ini Bapak Ibu Allah tahan sampai berhari-hari, kita akan bingung.
Ya toh? Gini apa nggih? Kalau seandainya malam ini Allah tahan berhari-hari, kita akan bingung. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-45. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa la ja'alahu sakina. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Tuhanmu Allah memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, ayang-ayang, Pak? Kalau Allah menghendaki ayang-ayang itu, bayang-bayang itu akan tetap sakinan, boten obah. Cobi nek ayang-ayang pun boten obah. Seperti malam ini bayang-bayang apa? Dalam teori, sinar matahari mengenai bumi, ya toh? Kemudian yang tidak tersinari gelap, ya. Maka ini adalah bayang-bayang bumi. Ketika matahari terbit berjalan itu malam terus bergeser terus. Kalau Allah menghendaki malam itu akan tetap, bayang-bayang itu akan tetap. Artinya apa Bapak Ibu? Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kami jadikan matahari sebagai bukti adanya bayang-bayang. Srengenge niku pinangka bukti entenipun ayang-ayang. Ketika matahari terbit, bayang-bayang panjang ke arah barat. Ketika matahari naik, bayang-bayang semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ketika matahari di atas, itu yang paling pendek. Ketika matahari di barat jalan, bayang-bayang ke timur semakin panjang, semakin angslup, semakin panjang sana. Coba kalau Allah menghendaki matahari di tengah kita selama berhari-hari, hancur. Maka Bapak Ibu para jamaah, malam ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengaturnya. Dan di situ juga ada nikmat. Ketika Allah ciptakan malam untuk apa? Istirahat, ngasuh. Mulai pitik ini gua angger sengene angslup wis ngandang. Mayai istirahat. Mula pitik potong ngenten niku dan mulai istirahat bengi kayak padang-padang pakani terus gitu. Akhirnya cepet ke ora tahu turu. Mangan terus akhirnya gede. Nah, jadi malam itu di samping sebagai tanda kekuasaan Allah dan juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga peringatan dari Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki gelap gulita, coba lihat di atas sana, di atas lampu itu gelap. Kalau seandainya Allah takdirkan, semoga tidak, Allah putus semua sumber yang memancarkan cahaya ini, listrik dimatikan sama Allah, kita mau cari cahaya kemana? Peteng dedek, ya tak? Dan itu sangat mengerikan ketika nanti di akhirat, ketika orang tidak mendapatkan cahaya, ketika nyebrang sirat, terutama orang-orang munafik yang dulu ketika di dunia pura-pura sholat, pura-pura iman, pura-pura bersyahadat, ya, kalau bahasa trennya ngeprank. Yang diprank siapa? Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman, ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Nanti Allah akan menipu dia, menipu mereka. Di mana Pak? Di akhirat. Ketika orang-orang mukmin mau nyebrang sirat, jembatan yang dipasang oleh Allah di atas neraka jahanam, nanti akan ada namanya pembagian cahaya. Akan ada pembagian cahaya. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-12, 13, 14. Yang 12 menceritakan orang-orang yang beriman. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah hari ketika, ya, engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka menerangi di depannya, di sampingnya. Busrakumul yaum, kabar gembira buat kalian. Apa? Surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah karunia yang sangat besar. Berkata seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin ketika nyebrang sirat. Maka di antara mereka kata beliau, minhum man nuruhum mislu jabal. Ada orang yang nanti cahayanya sebesar gunung, tinggi, lebar, luas, padang jinggelang Pak. Tapi cuma manfaatnya untuk dirinya sendiri. Wa minhum man nuruhum mislu nakhlah. Ada orang yang cahayanya seperti pohon kurma, ngrembuyung. Lumayan Pak. Tapi siapa sing sak gunung niku Pak? Yang ketiga, wa minhum manuruhu mislu rajulil qa'im. Mengke enten tiyang ingkang cahyanipun namung sak pengadeg jejer. Segitu cahayanya. Wa adnahum nuron, dan cahaya yang paling rendah manuruhu fi ibhamihi, orang yang cahayanya di jempolnya, melik-melik, sok murup, sok mati. Niki Pak. Dengan cahaya itulah dia nyebrang sirat. Ada yang merangkak, ada yang secepat kilat, sak kedepan ini plas, selamat dia. Yang menyelamatkan Allah. Maka seluruh orang yang beriman akan melewati di atas neraka jahanam. Seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-71, 72. Ya. Wa in minkum illa wariduha, setiap kamu pasti akan melewati di atas neraka jahanam. Ya. Dan itu kepastian dari Allah. Summa nunajjil ladzina taqaw, terus kami selamatkan orang yang bertakwa. Kami selamatkan Pak. Jadi kita nggak perlu latihan, tidak perlu latihan kuat. Tapi Allah selamatkan. Siapa itu? Summa nunajjil ladzina taqaw, kami selamatkan orang yang bertakwa. Ingsun selamatke wong sing takwa. Di dunia dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya dengan ikhlas. Niku sing badhe dipun slametaken dening Allah. Maka nanti serba otomatis. Wa nadharu zalimina fi jizya. Kami biarkan orang yang zalim, yang kafir di neraka. Mereka jizya, berlutut di neraka jahanam. Nah, ayat yang ke-13 dari surat Al-Hadid tadi menceritakan orang munafik. Yauma yaqul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu, hari ketika orang munafik laki-laki perempuan berkata kepada orang yang beriman, ungduruna naktabis min nurikum, tunggu aku lor tunggu aku. Faltam apa namanya? Naktabis min nurikum, aku minta cahaya kalian. Kenapa Bapak Ibu? Orang itu merasa kegelapan. Dulunya orang itu di dunia ngaku iman,
ya, tapi sesungguhnya cuma lahiriahnya saja. Maka nanti akan diambil cahaya itu oleh Allah, diambil kembali sehingga kegelapan gelap gulita. Maka gelapnya malam ini tidak seberapa dibandingkan gelapnya di akhirat. Sampai orang-orang munafik teriak-teriak, "Naktabis min nurikum." Dijawab oleh orang yang beriman, "Kilarji'u wara'akum." Baliklah ke belakang ke sana. Paltami sunuro, kowe golek cahaya dhewe. Saya cahaya sendiri di tempat yang tadi dibagi cahaya. Ya. Akhirnya Allah membatasi faduri babainahum bisulillahu bab. Dibatasi dinding ayat pintunya. Yang bagian dalamnya fihi rahmah, bagian luarnya azab. Itulah batasan antara surga dan neraka. Masya Allah. Ya. Sehingga ketika kejadian seperti itu, orang-orang yang beriman ketakutan sampai berdoa kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, "Rabbana atmim lana nurana." Ya Allah, sempurnakan cahayaku, jangan diambil ya Allah. Itu orang yang beriman. Kenapa dia berdoa seperti itu? Melihat orang munafik cahayanya diminta sama Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ampuni dosa kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu para jamaah, di antara sebab seseorang nanti akan mendapatkan cahaya yang terang benderang setelah iman, yaitu menjaga sholat. Nyata, jaga sholat. Maka Nabi mengatakan as-sholatu nurun. As-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya, menerangi di dunia hati kita jadi tenang. Maka orang yang banyak tenang hatinya, orang yang banyak sholat, berefek kepada wajahnya sumringah, gitu. Orang yang hatinya itu senang bercahaya, maka wajahnya kan sumringah, bercahaya. Itu efek dari hati yang bercahaya. Nanti di alam kubur diterangi sama Allah. Nanti di padang mahsyar, nanti ketika nyebrang sirat, ya, agar manusia itu memperhatikan Allah. Ketika wal qamari idza qamar, demi rembulan idza istama'a nuru, yang berkumpul cahayanya. Artinya apa Bapak Ibu? Yaitu watamma wa kamula, sempurna. Artinya bulan purnama. Wadzalika layalil ibdar, yaitu bulan purnama. Ketika cahayanya berkumpul sempurna. Bapak Ibu para jamaah, sama ketika kita melihat rembulan tanggal 1, tanggal 2 terus, ya, maka sampai dikatakan alisnya tanggal sepi, alisnya tanggal sepi nyelirit. Nek dikandake alisnya tanggal 8 enten pripun, Pak? Alismu tanggal 8 deblok. Karena tanggal 8 dan 7 seperti telur, ya toh? Itu. Ya. Terus semakin besar, semakin sempurna. Tanggal 15, 13, 14, 15, Yaumul Bid, ya toh? Maka rata-rata Allah tampakkan bulan itu walaupun musim penghujan, Pak. Ya. Manusia cuma tinggal lihat. Kalau ditanya siapa yang menyempurnakan cahaya itu, kalau bukan Sang Pencipta. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Fusilat ayat yang ke-37.
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, apa para jamaah? Al-lail, malam, wan nahar, siang, asyamsu, matahari, wal qamar, rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Kamu jangan sujud, jangan beribadah kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Bapak Ibu, endingnya di situ. Ya. Sehingga ketika Allah menyebutkan asy-syafaqah, menyebutkan yaitu malam ketika menyelimuti semua terkumpul dikemuli dening malam ini gitu, diselimuti, kemudian Allah bersumpah demi rembulan, itu semua Allah ingin menunjukkan apa? Kekuasaannya, sifat rububiyahnya, bahwa dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dan dia yang mengaturnya. Gini apa nggih? Dia yang menciptakan. Kita lahir bulan sudah ada, kita lahir malam sudah ada, kita lahir asy-syafaq sudah ada, kita lahir siang sudah ada, langit sudah ada. Yang menciptakan adalah Allah. Kemudian dia yang kuasa, kuasa mendatangkan, kuasa menghilangkan. Tadi bulan purnama, setelah itu berkurang, kembali nyelirit ketika tanggal 29, 30, ya toh, balik lagi. Maka Bapak Ibu, setelah itu Allah iringi ayat yang ke-19. Ya. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguh, la tarkabunna artinya la tankilunna, kalian akan berubah, akan pindah, tabaqan an tabaqin, ay min halin ila halin, dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Maka Bapak Ibu para jamaah, ya, dan ini nyata, keadaan kita berubah-ubah. Dulu dari air mani berubah jadi darah, belum ada tangannya, kakinya, mulutnya, matanya, berubah jadi daging, terbentuk, akhirnya muncul seperti ada anggota tubuhnya, terus sampai akhirnya tambah sempurna, ada matanya, kakinya. Apakah orang tua kita yang menghendaki itu? Bukan. Kita dulu dalam rahim ibu kita, Allah yang membentuknya. Waladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim ibumu, kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Kita jadi laki-laki, itu kehendak Allah. Ibu-ibu jadi perempuan, itu kehendak Allah. Kita nggak bisa milih. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Engkau akan melalui tahapan demi tahapan. Terus lahir cengir, bayi, nanti berkembang, dia bisa tengkurap, dia bisa berangkang, bisa jalan, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, terus nikah, punya anak, punya cucu, tua lagi, terus mati. Itu diantara penjelasan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Engkau akan melalui proses demi proses. Di samping itu Bapak Ibu, kita di dunia juga mengalami perubahan demi perubahan. Kadang kita merasakan sehat, kadang sakit, kadang kuat, kadang lemah. Ya atau enggak? Rezeki kadang lancar, kadang seret. Gimana apa nggih? Gimana apa nggih? Nggih. Dan seterusnya. Ya. Maka seperti
Juga dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi yang bersumber di sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'ti alaikum zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. La ya'ti alaikum zamanun, tidaklah datang kepada kalian suatu waktu, suatu zaman, pasti illa waladi ba'dah, zaman setelahnya itu syarrun minhu, lebih jelek, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka Bapak Ibu, fitnah yang kemarin sama sekarang, sama nanti, berat sekarang, berat nanti. Semakin mendekati hari kiamat, semakin berat ujiannya. Ya. Dan itu hatta talqaw rabbakum, sampai kamu nanti berjumpa dengan Tuhan kalian. Engkau akan mengalami proses demi proses di alam kubur. Ada pertanyaan fitnah kubur. Ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab. Yang bisa jawab akan mendapatkan nikmat kubur, yang tidak bisa jawab mendapatkan siksa kubur. Di alam kubur menunggu sampai batas waktu yang Allah tentukan, sambil menikmati nikmat kubur atau siksa kubur. Datang hari kiamat. Hari kiamat dibangkitkan, masih ada proses menghadap Allah, dihisab, pembagian Alkitab, wawudi Alkitab, dibagikan Alkitab, catatan amal perbuatan kita. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kiri. Ya, sudah kita bahas kemarin. Ya toh? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila alihi masruran. Sudah kita bahas. Itu di antara peristiwa hari kiamat nanti di akhirat padang mahsyar. Orang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan. Setelah itu kemana? Kembali berkumpul dengan keluarganya di surga. Kenapa? Karena anak istrinya semua menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan. Yang sebelumnya masing-masing berjuang ketir-ketir. Setelah berkumpul di surga, masruran, gembira, karena sama-sama iman. Ditambah lagi keluarga tambahan di surga. Ya. Karena orang seperti ini dulu di dunia mau berjuang, mengorbankan jiwa raganya, waktunya untuk beribadah kepada Allah, kesehatannya, kelonggarannya. Dia tidak bakhil akan tenaganya, nggak bakhil ilmunya, dia tidak bakhil hartanya, dia nggak bakhil waktunya, sehatnya. Tapi betul-betul dia tahu bahwa setiap gerak langkahnya akan membawa dirinya kepada proses akhir. Karena setiap manusia ketika pagi hari semuanya yakdu faba'i'un nafsah, semua mengorbankan dirinya. Ada yang apa Pak? Famu'tikuha, orang yang membebaskan dirinya dari siksa. Bagaimana caranya? Mempertahankan iman, mengerjakan amal soleh. Tapi itu butuh perjuangan. Itu berat, apalagi di akhir zaman. Sampai Allah memisalkan dalam surat Al-Balad, falaqatahamal aqabah, mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Apa itu? Ternyata itu permisalan untuk amal-amal soleh. Wong nindakake ngamal soleh niku abot. Bertahan di atas keiman itu berat, godaannya berat, apalagi di akhir zaman. Sampai Nabi menggambarkan seperti orang memegang bara api. Nek minggrang-minggring melonyoh kabeh. Tapi ini mak cek ngeten Pak. Mungkin mauannya mati, tapi ya panas. Gitu. Itu beratnya memegang agama ketika di akhir zaman. Betul-betul berat. Ya.
Yang kedua, orang yang ketika pagi hari mengorbankan dirinya juga. Tapi kemana Pak? Dia mengorbankan dirinya, fisiknya, untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Itu masuk surga. Itulah tempat tinggal yang terbaik. Surga. Yang ke neraka apa sebabnya Pak? Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana, karena dulu dia di dunia, di tengah keluarganya selalu masruron, seneng-seneng saja, nuruti hawa nafsunya, bergembira. Loh, apa orang lagi gembira apa Mas? Boleh. Tapi gembiranya orang ini Bapak Ibu, dia hanya semata-mata nuruti hawa nafsu. Kalau orang mukmin gembira, mendapatkan harta gembira, gembira gimana? Bisa untuk amal soleh. Diberi kesehatan gembira, bisa untuk amal. Itu orang yang beriman. Karena dia tahu Bapak Ibu para jamaah, orang beriman itu nikmat yang diberikan kepadanya, entah itu umur, sehat, sempat, harta, itu semua tahu kalau itu sebagai sarana. Sehingga gembiranya dia itu apa? Dengan itu dia bisa menggunakan untuk amal soleh. Seperti dulu para sahabat, sampai orang miskin aja meri, ya Rasulullah, dhahaba alu dustur bil ujur. Ya Rasulullah, niku wong sugih-sugih borong ganjaran. Orang melaratnya para sahabat mboten meri kekayaannya para sahabat. Yang di meri ini apa? Amalnya para sahabat yang kaya-kaya. Wes sugih yang jaga salat, wes sugih yang jaga poso, wes sugih gitu, juga banyak berzikir, tetapi dia juga dermawan. Ini yang dimeri ini para sahabat. Ya Rasulullah, dhahaba alu dusur bil ujur. Itu. Maka sama dengan kita para jamaah. Jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai sarana. Karena kita dipastikan oleh Allah la tarkabunna tobaqan an tobaqin. Kamu akan melalui proses demi proses. Ya tak? Kemudian selanjutnya, setelah Allah menyebutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-19, maka beriman orang yang beriman ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tambah iman, tambah kuat. Tapi ada orang yang tidak terpengaruh sedikit pun. Maka Allah katakan fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Artinya apa para jamaah dirahmati Allah? Fama ladzi yamna'uhum minal iman. Perkara apa yang menghalangi hatinya untuk beriman? Wes didudui lho kekuasaan Allah, iki ditunjuki kamu tuh melalui proses demi proses nyata seperti itu, tapi kamu kenapa tidak beriman? Famalahum la yu'minun. Artinya apa? Apa yang menyebabkan, yang menghalangi dia itu beriman? Kenapa tidak beriman? Gitu? Bukankah Allah telah menjelaskan, menunjukkan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaannya? Asy-syafaq, al-lail, al-qamar, dan lain sebagainya. Lalu apa yang menghalangi dia itu gak beriman? Ayu syai'in yamna'uhum minal iman ma'awuduhil barahin. Padahal bukti sudah gamblang, awadi raiso endo gitu. Kita itu melalui proses demi proses.
Kita jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan, nggak bisa milih. Tambah tua, kita nggak bisa memudahkan diri kita, ya toh? Tambah umur, betul sakit nelungsungi, betul tak Pak? Menungsung nelungsungi sakit betul? Nggak bisa, ya. Ternyata di antara sebabnya, ya, yang menyebabkan mereka tidak beriman adalah ayat yang ke-22. Kalau yang ke-21 ini sama dengan yang ke-20, famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Mengapa ketika dibacakan Al-Quran mereka nggak mau tunduk, nggak mau sujud? Bapak Ibu, ayat ini dikatakan ayat sajadah. Ketika kita membaca ayat ini, maka disunahkan, sunah muakkadah, kita itu sujud tilawah. Ya. Bagaimana caranya? Ketika kita membaca ayat seperti ini, kita sujud tilawah. Kemana kita menghadapnya membaca Al-Quran? Kalau ke timur, kita juga sujud ke timur, tidak apa-apa, tidak harus ke barat, ya, karena itu hanya sholat. Sujud kita kemanapun kita sujud. Kalau kita baca Quran sendeng tentang mbok sing mriku madhep ngidul, sujudnya ke arah selatan, tidak apa-apa. Yaitu sujud sekali saja, takbir Allahu Akbar, dengan membaca dzikir seperti dzikir sujud, subhana rabbiyal a'la, ya. Bangkit lagi Allahu Akbar, pun cukup, nggak perlu salam, nggak perlu takbiratul ihram, dan nggak perlu salam, ya, nggak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup langsung takbir Allahu Akbar, sujud, baca dzikir sujud, setelah itu jenggelek Allahu Akbar, lanjutkan baca Al-Quran, itu sujud tilawah. Baru yukal kata bal kan, kenapa nggak beriman? Kafaru yukadzib, kafir itu ternyata apa? Diku nabi, niku sebabipun mereka mendustakan kebenaran, mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan yaitu apa, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah. Mereka mengingkari juhudan wa inadan, menyombongkan diri. Huwa sababu adami imanihim wa adami sujudihim. Mengapa orang kafir gak mau sujud? Mengapa gak mau beriman? Karena mereka mendustakan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Allah, baik dalam ayat-ayat kauniyah maupun dalam ayat-ayat syar'iyah dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasul. Mereka dustakan, termasuk mendustakan utusan Allah, sehingga mereka berusaha merencanakan perencana jahat. Mereka orang kafir itu Pak, kalau nggak beriman, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan Al-Quran, terus mereka di belakang menyusun rencana jahat, ya. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Allah katakan apa? Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah a'lam, artinya Allah a'lamu
Annahu azza wa jalla a'lamu min kulli ahadin. Allah tuh maha tahu, maha mengetahui kondisi segala sesuatu dari hambanya, termasuk bima yu'una bima yujmi'una wa yudmiruna. Allah itu tahu apa yang disembunyikan dalam hatinya, dikumpulkan dalam hatinya, orang lain tidak tahu. Mereka simpan dalam hatinya rencana-rencana jahat mereka. Apa itu? Itu mereka menyusun al-kaidu, rencana-rencana jahat terhadap kebenaran ini, ya. Mereka susun, mereka rencanakan bagaimana caranya kebenaran itu hangus hilang dari muka bumi, ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Layutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Apalagi zaman sekarang Pak, lewat medsos, ya, orang-orang yang membawa kebenaran, ya, serempak orang-orang itu menuduhnya Wahabi. Ngerti mungkin orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mendakwakan tauhid, mengingatkan orang dari syirik, sana, serempak Wahabi. Nah, itulah beratnya hidup di akhir zaman. Padahal yang ceramah tidak pernah ayo ke Wahabi, ya. Padahal dia mengajak kepada kebenaran Al-Quran, mari kita kaji. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Itu karena efek mereka tidak mengkaji isinya Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Coba dikaji mulai Al-Fatihah, pasti akan ketemu tauhid. Bahkan itu intinya Al-Quran. Kan Al-Fatihah Allah katakan Ummul Kitab, Ummul Quran, dan intinya Bapak Ibu dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya Al-Quran, ya. Al-Quran itu induknya pada Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah intinya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika orang bisa merealisasikan, mewujudkan tuntutan ayat ini, akan diberi gelar khusus oleh Allah, hamba Allah, ibadi, gitu. Ibadur Rahman wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan juga seperti dalam surat Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini hamba khusus. Siapa? Yang telah merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu tauhid. Itu. Tapi kenapa orang-orang menggelari ini itu? Karena mereka belum paham. Kita doakan semoga Allah memberikan kepahaman. Terakhir, fabashirhum bi'adzabin alim. Karena mereka nggak beriman, mereka sombong, ya. Mereka keras kepala, bahkan mereka merencanakan kejahatan mulai dari hatinya, menyusun rencana-rencana jahat, ya. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang para rasul. Baik nanti berkumpul sama teman-temannya seperti yang direncanakan 9 orang di kotanya yang ingin direncanakan membunuh Nabi Soleh. Lanubayitannahu, kita akan merencanakan kejahatan pembunuhan kapan? Di malam hari. Itu yang merencanakan 9 orang itu. Dan seterusnya. Dan itu juga dilakukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, fabashirhum, beri kabar gembira mereka.
Apa? Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Loh, kok kabar gembira toh Mas? Niki ejekan dari Allah. Gitu. Ini istihza. Allah mengejek mereka, ngece. Ya. Beri kabar gembira akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya Pak. Ya. Gen seneng-seneng ngrasake siksa. Maksudnya ngeten lho. Kenapa? Itu ejekan dari Allah kepada orang-orang yang sombong, yang tidak mau beriman, enggak mau beramal soleh. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman illal ladzina amanu ay sadaqu biqulubihim, mereka membenarkan dalam hatinya. Wa amilus sholihat, artinya wa amilul a'mali sholihati bijawarihim, anggota badannya mengikuti keimanannya, mewujudkan iman itu dengan amal soleh seperti sholat. Nek wong ngaku iman ya kudu sholat. Ngoten lho Pak. Wong ngaku keimanan. Ngaku iman ya harus ngaji. Ngoten lho Pak. Aku ya iman. Karena iman itu meliputi keyakinan bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun ilaha illallah misalnya. Maka setiap ucapan yang baik itu adalah bagian iman. Dan seluruh perbuatan kita yang baik termasuk bagian iman. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu saged sudo, saged tambah, saged sudo. Tambahipun iman ganti amal soleh, sudanipun iman ninggalke amal soleh. Maka kadang orang imannya bisa hilang sama sekali. Kalau naudzubillah min dzalik, dia meninggalkan pokok-pokok keimanan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dia nanti akan mendapatkan ajar. Apa ajar itu? Qas bagi mereka. Ajrun ay lahum khasatun duna ghairihim, khusus untuk mereka, khusus untuk orang yang beriman dan beramal soleh, tidak untuk yang lainnya. Apa para jamaah? Yaitu sawabun azimun, balasan yang sangat besar. Itu hanya diberikan untuk orang yang beriman, yang beramal soleh ta'il. Tiang sing boten iman, tiang sing boten kersa ngamal soleh, benjing boten badhe pikantuk bagian ganjaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ganjaranipun Bapak Ibu ghairu mamnunin ay ghairu maqtu'in, boten enten pedhot-pedhotipun. Nikmatan surga niku Bapak Ibu boten enten putus-putusipun. Beda kali nikmat teng alam dunya. Rasakan nikmat sakniki, sesuk bosen, ganti neh bosen, nanti di surga tidak ada bosennya. Ingin apa? Keturutan. Ingin apa? Keturutan. Ingin apa? Keturutan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka Bapak Ibu, penjelasan sampai akhir ayat. Pertemuan akan datang kita kaji faedah-faedahnya insyaallah. Sambil mengulas kembali, merangkum kembali, kita baca faedah-faedah dari ayat 16 sampai 25 insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.